Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Setelah menetapkan 3 kontes, Chu Xingyun tidak tinggal banyak dan meninggalkan istana utama kota secara langsung. Sepanjang perjalanan ke Pulau Tiangong, Chu Xingyun mengumpulkan 36 pengrajin Tiangong dan memberi perintah. Selama bulan berikutnya, ia bekerja keras untuk merancang panah yang bisa menyerang pasukan darat dengan keras. Menghadapi pesanan ini, 36 pengrajin segera bersemangat, tanpa sepatah kata pun, mereka langsung berinvestasi dalam penelitian. Chu Xingyun juga meletakkan semuanya dan memasuki ruang reinkarnasi, menggunakan karakteristik ruang reinkarnasi, waktunya 10 kali lebih lambat dan membentang 1 bulan hingga 10 bulan. Alasan mengapa Chu Xingyun masih berani membuat janji 3 kali dengan hanya 1 bulan yang tersisa adalah karena di ruang reinkarnasi, ia dapat meregang 1 bulan hingga hampir 1 tahun. Chu Xingyun tidak percaya, dan dalam setahun, dia tidak bisa mempelajarinya. Waktu berlalu hari demi hari, di dalam Menara Putih, Sui Liuxiang tidak pernah keluar. Pertempuran tim Liu Yun dipimpin oleh Gu Men dan terus menang. Di sisi lain, di Pulau Tiangong, dengan upaya jutaan kumbang abisal, sejumlah besar tanah dikompres menjadi bola bumi dan dikirim ke dunia kecil bawah tanah. Terutama rebung di tanah diangkut ke dunia bawah tanah dalam batch dan dikubur di dalam tanah. Setelah disiram, batch pertama rebung di dunia kecil bawah tanah telah tumbuh. Di dalam 3.000 Akademi Klan Iblis, angkatan pertama dari 30 juta siswa juga telah mulai secara formal memulai kelas. Di bawah bimbingan 3.000 perwira perempuan, jumlahnya meningkat dengan cepat setiap hari. Di sekitar Chu Xingyun, semuanya berkembang pesat. Tapi sisi Chu Xingyun, tetapi menemui masalah besar. Kekuatan terbesar dari Rune Wei adalah Anda dapat menggunakan bahan biasa untuk memperhalus panah Raja Vena. Kelemahan terbesar dari Rune Wei adalah bahwa bahannya terlalu biasa dan panahnya terlalu rapuh, begitu mencapai kisaran, ia akan hancur ke langit. Yang disebut, di ujung panah yang kuat, tidak bisa memakai luyan, hal yang sama berlaku dari panah emas tajam yang bergegas. Setelah banyak tes, kesulitan ini tidak dapat diatasi sama sekali. Saya telah belajar di ruang reinkarnasi selama 3 bulan, yang merupakan 10 hari di dunia surga dan bumi, tetapi saya tidak pernah membuat kemajuan. Akhirnya, Chu Xingyun harus menyerah arah ini dan menghapus semua penelitian terkait. Bahkan, jika Anda memikirkannya sebentar, akan gila jika bahan biasa dapat digunakan untuk membuat artefak kerajaan, dan kekuatannya masih sama. Dengan cara ini, Chu Xingyun dapat secara massal memproduksi artefak kerajaan permanen, bahkan artefak kerajaan, bagaimana ini mungkin? Tidak hanya Chu Xingyun tidak membuat kemajuan di sini, tetapi 36 pengrajin masih belum tahu. Dalam kecemasan, Chu Xingyun akhirnya ingat iblis dan 3.000 petugas wanita. Yang disebut 1 orang pendek, panjang 2 orang. Karena orang tidak bisa mengetahuinya, mengapa tidak memulai seminar dan bertukar pikiran? Dengan pemikiran ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan untuk mengetahui. Hanya ada 20 hari tersisa sebelum batas waktu 1 bulan. Sepanjang perjalanan ke istana kerajaan klan iblis, Chu Xingyun memanggil 3.000 petugas wanita untuk pertama kalinya. 3.000 akademi ditutup sementara, dan 30 juta siswa melakukan belajar mandiri. 1 bulan kemudian, penilaian pertama akan dilakukan orang-orang dengan nilai yang lebih rendah akan dihilangkan dari akademi. Di puncak pegunungan bawah tanah, Chu Xingyun duduk berlutut di atas altar yang dibangun dari batu giok putih. Atap pengorbanan ini adalah platform besar bagi setan. Tapi untuk Chu Xingyun, itu hanya podium 2 meter. Pada platform, Anda dapat menekan dan menahan futon, dan sebuah meja pendek duduk di atas futon, dengan meja pendek batu giok putih di depan Anda, dan sebuah pena tinta dan batu tinta kertas di atasnya. Di seberang Chu Xingyun, ada setengah lingkaran, yang berdiri di observatorium, yang memiliki total 30 lantai, masing-masing dengan 100 kursi, yang dapat menampung 3.000 petugas wanita. Awalnya, pendapat Ratu Iblis adalah untuk membantu Chu Xingyun membangun Akademi Rune, tetapi Chu Xingyun menolaknya. Lagi pula itu di ruang bawah tanah, di mana tidak ada angin dan tidak akan hujan. Tidak masalah jika Anda memiliki atap atau tidak. Duduk di altar, Chu Xingyun perlahan berbicara masalah yang dihadapi, dan meminta semua petugas wanita untuk menggunakan otak mereka, bertukar pikiran, dan datang dengan solusi. Awalnya, Chu Xingyun berpikir bahwa bahkan jika kekuatan 3.000 orang dikumpulkan itu tidak mudah dipelajari. Tapi berkali-kali, hal-hal begitu tiba-tiba, Chu Xingyun baru saja menjelaskan masalah yang dihadapi, dan sosok yang sedikit akrab, kemudian Ying Ying berdiri. Dengan hormat menghadap Chu Xingyun, sosok itu berkata, "Supreme. Saya pikir masalah ini sangat mudah untuk dipecahkan, selama masih dinilai." Dinilai. Melihat sosok itu dengan curiga, otak Chu Xingyun dengan cepat bergerak naik, tapi dia masih tidak mengerti apa yang disebut klasifikasi yang dimaksud.
Melihat kebingungan Chu Xingyun, sosok itu melanjutkan, itu adalah pada panah emas angin ledakan, mengikat panah, ketika panah emas angin ledakan hancur, panah akan jatuh. Menamparkan paha, Chu Xingyun berkata dengan keras, ya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Bunling, pukulan kedua. Melihat kegembiraan Chu Xingyun, sosok itu melanjutkan, tidak hanya itu, pada kenyataannya, jika panah diganti dengan tabung bambu tipis, dan permukaan tabung bambu ditandai dengan semburan api, maka mendengarkan narasi konstan perwira wanita ini, mata Chu Xingyun menjadi lebih cerah dan lebih cerah, yaitu benar-benar. Panah emas ledakan tajam adalah tingkat pertama, bertanggung jawab untuk mengirim panah ke ketinggian tinggi. Ketika panah emas tajam meledak ke langit, secara otomatis akan hancur, dan panah secara alami akan menyelam ke bawah. Tentu saja, kekuatan panah saja masih terlalu lemah, tetapi jika Anda mengukir beberapa garis kuat pada panah. Melihat petugas wanita dengan kagum, Chu Xingyun menghela nafas lebih baik. Meskipun Chu Xingyun tidak lebih buruk dari orang lain dalam hal kebijaksanaan, kepintaran setiap orang sebenarnya berbeda. Dalam hal penemuan dan penciptaan sendiri, Chu Xingyun tidak bisa memutuskan untuk menjadi pintar. Dibandingkan dengan perwira wanita ini, jaraknya terlalu besar. Chu Xingyun bingung, dan dalam sekejap orang punya ribuan ide, dan bahkan perkembangan selanjutnya, mereka sudah berpikir dalam-dalam. Seseorang dengan prestasi akademik yang tak tertandingi belum tentu seorang penemu. Ini tidak dapat dikatakan bahwa ia tidak cukup pintar, tetapi jenis-jenis pintar berbeda. Dan beberapa orang hanya memiliki prestasi akademik rata-rata, tetapi mereka memiliki keinginan yang tak terhitung jumlahnya dalam pikiran mereka, dan mereka selalu dapat menghasilkan banyak penemuan indah dan ciptaan kecil. Melihat dengan bersemangat pada gadis iblis, Chu Xingyun berseru, siapa namamu? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, petugas wanita lainnya tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi iri, tetapi wanita yang bertanya dengan nama itu tidak hanya tidak bahagia, tetapi membeku di sana, tubuhnya gemetar dan air mata mengalir deras. Untuk Agung, apakah kamu tidak ingat selir murahan? Sebuah suara yang sangat lembut, sangat sedih terdengar di telinga Chu Xingyun. Baru saja, Chu Xingyun memikirkannya dengan otaknya. Meskipun dia melihat petugas wanita, dia benar-benar menutup mata. Melihat pihak lain sangat sedih, Chu Xingyun sangat bingung, apa yang dia lakukan yang membuat orang sangat sedih. Dalam keraguan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi melihat masa lalu, dan Chu Xingyun terkejut dengan tampilan ini. Alasan mengapa Chu Xingyun melompat dengan sangat kejam adalah karena perwira wanita ini bukan orang lain, itu adalah Ratu Iblis asli. Meskipun waktu telah berlalu dan identitas masing-masing juga telah mengalami perubahan luar biasa, Chu Xingyun harus memberikan penghormatan tertinggi kepada mantan Ratu Iblis. Sebenarnya, itu adalah Chu Xingyun yang merampas segalanya, tidak hanya bantuan jurang maut, tetapi juga seluruh kelompok etnisnya. Meskipun Chu Xingyun bisa mengabaikannya sepenuhnya dan hanya memperlakukannya sebagai petugas wanita biasa, dalam hal ini, Chu Xingyun akan terlalu hambar. Yang disebut dalam 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, yang bisa menjalani kehidupan yang mulus tanpa tikungan dan belokan. Seperti pepatah lama, orang-orang di gunung, jangan memandang rendah orang-orang di gunung, karena suatu hari, mereka akan naik menggantikan Anda. Orang yang naik gunung, jangan memandang rendah orang yang turun gunung, karena ketika mereka cantik, kamu masih turun gunung. Suatu hari, Chu Xingyun adalah yang tertinggi. Kekuatannya membanjiri seluruh gurun utara. Namun, setelah dia tiba di dunia Qian Kun, dia menjadi anak laki-laki yang kosong. Tidak ada yang menganggapnya serius. Kesenjangan yang besar, yang belum dialami, tidak bisa dibayangkan pula. Meskipun, Ratu Iblis sekarang telah jatuh, dan jatuh di bawah tangan Chu Xingyun, tergantung wajahnya. Namun, Chu Xingyun juga mengalami situasi seperti itu, dan dia belum sepenuhnya terlepas dari itu. Dia tahu apa yang paling dibutuhkan dan apa yang paling dia benci. Jangan memaksakan pada orang lain apa yang tidak Anda inginkan. Karena jenis orang yang paling Anda benci adalah jenis orang yang ingin Anda lakukan, tentu saja, sebaliknya. Tiba-tiba berdiri, Chu Xingyun berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa ada di sana? Siapa yang membuat kamu di sana? Melihat Chu Xingyun, yang marah, tubuh Ratu Iblis bergetar tak terkendali, dan otaknya pusing. Ketika dia ingin datang, Chu Xingyun jelas takut pengaruhnya di klan Iblis, yang sepenuhnya memberantasnya. Pada saat putus asa, Chu Xingyun berteriak, apakah kamu melakukan ini? Kamu tidak terjebak olehku dan ketidakadilan. Apa yang orang pikirkan tentang aku? Siapa aku? Chu Xingyun? Matanya melebar tajam, dan Ratu Iblis menatap Chu Xingyun dengan takjub. Apa yang dia maksud dengan kalimatnya? Melihat wajah bingung Ratu Iblis, Chu Xingyun berkata, katakan padaku, apa identitasmu sekarang? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis sangat ketakutan, dia benar-benar tidak tahu pikiran Chu Xingyun. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ratu Iblis akhirnya berkata, saya seorang perwira wanita. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, Yang Mulia, Anda dipilih oleh Kaisar Abyssal Zu secara pribadi, dan juga Ratu Iblis yang diakui oleh semua setan. Tapi, mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ratu Iblis membuka mulutnya, tapi begitu dia membuka mulutnya, dia terganggu oleh Chu Xingyun.
Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak, tapi aku tidak pernah mengatakan itu untuk menghapus ratumu, aku tidak pernah punya ide seperti itu. Dengan teriakan, mata Ratu Iblis tiba-tiba menyala. Ya, meskipun Chu Xingyun adalah yang tertinggi, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menghapus ratunya. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, mungkin Anda tidak jelas, maka saya akan menjelaskannya secara resmi hari ini, Anda semua mengingatnya. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata datar, Raja Iblis Kaisar adalah binatang perang saya, bertanggung jawab untuk memimpin pasukan jurang maut dan berperang untuk saya. Selama pidatonya, Chu Xingyun menatap Ratu Iblis dan berkata dengan keras, keluarga Iblis masih diperintah oleh Ratu Iblis, yang bertanggung jawab untuk mengajari saya orang-orang dan memberikan dukungan logistik. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, tubuh lembut Ratu Iblis menggigil, tapi kali ini bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan dan kegembiraan. Melihat kegembiraan Ratu Iblis, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan berkata, keluarga jurang adalah lengan kiri saya, dan keluarga iblis adalah lengan kanan saya. Mendengar ini, semua petugas wanita sangat senang. Jelas, Chu Xingyun tidak memiliki ide memperbudak klan iblis, sebaliknya, Chu Xingyun meningkatkan status klan iblis dalam jumlah besar dan menjadi ras di samping abis. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, jika seluruh kelompok dibandingkan dengan seseorang, maka saya adalah otaknya, Anda adalah lengan kiri dan kanan, meskipun tanggung jawabnya berbeda tetapi semuanya adalah keseluruhan yang sama. Berjalan menyusuri atap pengorbanan, Chu Xingyun berjalan di depan Ratu Iblis dan berkata dengan cara serius, meskipun pembagian kerja antara Anda dan saya berbeda, status Anda dan saya tidak dibedakan antara tinggi dan rendah, saya harap Anda bisa mengerti. Mengangguk dengan penuh syukur, air mata Ratu Sihir tidak bisa membantu. Seperti yang dirasakan Chu Xingyun, yang paling dia hargai sekarang adalah rasa hormat, itu satu-satunya kebanggaan baginya. Sekarang, Chu Xingyun tidak hanya memberinya rasa hormat yang cukup, tetapi juga memberinya status tertinggi. Meskipun sebagai lengan, dia harus menerapkan pemikiran pemimpin, tetapi seperti yang dikatakan Chu Xingyun, dalam hal status tidak ada perbedaan antara dataran tinggi. Anda tidak dapat mengatakan bahwa kepala adalah satu tingkat lebih tinggi dari lengan, tetapi pembagian kerja berbeda. Melihat Ratu Iblis, Chu Xingyun berkata, sebagai lengan, ketika Anda memiliki pertemuan di masa depan, Anda dan Kaisar Abisal dapat dipisahkan di sisi kiri dan kanan saya, alih-alih duduk di sini. Mengangguk lagi dan lagi, Ratu Iblis menyeka air mata dari wajahnya. Yang disebut rahmat mengetahui pertemuan tidak lebih dari itu. Pada saat ini, bahkan jika Chu Xingyun meninggal, dia bisa menertawakan Ji Ukuan. Mengangkat kepalanya, Chu Xingyun memandangi ke-3000 petugas wanita dan berkata dengan serius, klan iblis adalah lenganku, dan kamu setara dengan jari. Hanya ketika semua orang bersatu bersama-sama, kekuatan tak terbatas meledak. Mengikuti kata-kata Chu Xingyun, 3000 petugas wanita berdiri pada saat yang sama dan menatap Chu Xingyun dengan penuh semangat. Menurut status Chu Xingyun saat ini, semua kata dan perbuatannya mengikuti kata-katanya. Jangan berpikir bahwa Chu Xingyun hanya berbicara. Kata-katanya hari ini tidak hanya menetapkan status super tinggi dari klan iblis dan klan abis. Itu juga menetapkan posisi Ratu Iblis, dan posisi terdepan dari 3000 pejabat wanita. Ketika Chu Xingyun membuat komentar ini, struktur kekuatan seluruh klan iblis telah ditetapkan. Dipimpin oleh Ratu Iblis, dan ditambah oleh 3000 perwira wanita, membentuk puncak kekuatan keluarga iblis. Di antara mereka, Ratu Iblis telah menjadi eksistensi yang dapat mengimbangi Kaisar Abisal. Melihat kegembiraan dari 3000 petugas wanita, Chu Xingyun juga menunjukkan senyum. Dalam pikiran Chu Xingyun, status iblis masih di atas jurang maut. Meskipun keluarga jurang memiliki kekuatan tempur yang kuat, keluarga iblis adalah dasar dari Chu Xingyun. Bahkan jika keluarga jurang hilang, ada jurang lain yang tidak tergantikan. Setan itu berbeda, mereka pintar dan pekerja keras. Yang paling penting adalah bahwa meskipun mereka kecil, kebijaksanaan mereka tidak kecil. Secara keseluruhan, mereka bahkan lebih pintar daripada manusia. Setelah klan iblis dapat sepenuhnya menguasai jalan rune, dan mengembangkan jalan rune, masa depan balap iblis akan tak terhindarkan. Meskipun dalam hal kekuatan individu, iblis tidak pernah cukup untuk diandalkan. Namun, teknologi rune sudah cukup untuk mendukung tulang punggung klan iblis. 3000 perwira wanita adalah Kaisar Abisal, menggunakan kekuatan Kaisar, ia memilih gadis iblis terpintar dari 1 miliar iblis. Kaisar Abisal Zun, yang mencapai Kaisar Zun dengan kekuatan spiritual, juga mengandalkan kekuatan spiritual untuk memimpin ribuan pasukan. Oleh karena itu, di bawah pemindaian kekuatan spiritual, jelas siapa yang pintar dan siapa yang bodoh. Kaisar Abisal tahu betul bahwa dia tidak membutuhkan iblis-iblis ini untuk memperjuangkannya, dia hanya membutuhkan 3000 perwira perempuan ini untuk mengelola iblis dan menumbuhkan semak-semak agar jurang maut mendapatkan makanan. Kebijaksanaan adalah hal yang paling penting, hanya orang pintar yang bisa mengatur klan iblis, jadi termasuk Ratu Iblis, kebijaksanaan 3000 perwira wanita ini pasti tidak perlu dipertanyakan. Hari ini, kebijaksanaan 3000 pejabat wanita ini banyak membantu Chu Xingyun.
Setelah brainstorming, semua jenis tingkah dan ide telah dikeluarkan. Meskipun mereka belum diverifikasi secara eksperimental, Chu Xingyun tahu bahwa itu layak setelah sedikit alasan. Bersemangat, Chu Xingyun jarang mengeluarkan empulur es dan setiap orang menuangkan secangkir kecil sebagai hadiah untuk semua orang. Jangan melihat kenyataan bahwa ada 3.000 orang di sini, tetapi keluarga iblis terlalu kecil. Bagi Chu Xingyun, ini hanya sebuah cangkir kecil untuk satu orang, tetapi untuk keluarga iblis, itu adalah panci besar. Minum es batu, semua orang mengadakan diskusi panas, seminar dibuka selama 9 hari 9 malam. Selama 9 hari penuh, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tidur, semua orang menggunakan otak mereka terus-menerus mengubah desain sebelumnya, dan berjuang untuk keunggulan. Dalam waktu yang biasa, bahkan prajurit Nirvana tidak mungkin tidur selama 9 hari dan 9 malam, tetapi masih memiliki semangat yang kuat, tetapi anggur es bubur membuat segalanya menjadi mungkin. Akhirnya, ketika 9 hari 9 malam berlalu, sebuah panah baru dirancang. Meskipun belum diproduksi secara massal, sudah pasti sepotong kue untuk Chu Xingyun untuk membuat beberapa untuk pengujian. Di bawah perintah Chu Xingyun, Kaisar Abisal mengirim pasukan untuk mengirim sejumlah besar Jianzhou, dan Ratu Iblis juga mengirim banyak bahan. Menurut gambar desain akhir, Chu Xingyun dengan cepat memperbaiki panah. Yang pertama adalah panah emas tajam ledakan. Dengan modifikasi semua orang, jangkauan, kecepatan, dan penetrasi panah emas tajam ledakan telah meningkat secara signifikan. Lagi pula, dengan pertahanan Sirius bersayap 2, selama ditembus pada dasarnya sulit ditembus pada dasarnya sulit. Selamat, Sirius bersayap ganda hampir tidak memiliki baju besi. Begitu ditembak, ia kehilangan kemampuan terbangnya dan jatuh langsung dari ketinggian beberapa ratus meter. Bahkan jika tidak mati, ia harus setengah cacat. Para penjaga pasukan panah dan panah dapat dengan mudah dipenggal. Karena itu, ledakan panah tajam ini tidak benar-benar mengejar penembakan, dan dapat membunuh Sirius bersayap 2 dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk terbang, itu sudah setara dengan membunuh pihak lain. Setelah laju tembakan dan penetrasi diperkuat, jaraknya diperpanjang hingga jarak beberapa kilometer, yang terlalu penting bagi pemanah. Kecepatan tembakan dan jaraknya adalah umur pemanah. Setelah perbaikan, ledakan rune emas tajam telah sangat berbeda. Ini bukan lagi versi yang disederhanakan sebelumnya, tetapi versi lengkap, ledakan nyata rune emas tajam. Dibandingkan dengan versi sederhana dari panah emas ledakan tajam, versi baru panah emas ledakan tajam lebih canggih dan lebih sulit untuk diproduksi, tetapi data telah gila ditingkatkan. Gandakan laju tembakan, gandakan penetrasi, perpanjang jangkauan hingga kilometer, dan kinerja keseluruhan telah meningkat sebanyak 3 kali. Setelah transformasi panah emas tajam ledakan, langkah berikutnya adalah menghasilkan sub panah-panah emas tajam ledakan. Ambil tabung bambu dengan ketebalan dan panjang ibu jari, diukir dengan rune api merah di permukaannya. Tabung bambu diisi dengan pasir besi, dan dinding bagian dalamnya bertatahkan sepotong batu roh, dan di sekitar batu roh ada sebuah ledakan yang kuat. Sebuah alur diukir di dinding luar tabung bambu, yang dapat digunakan untuk menanamkan panah emas tajam ledakan di alur. Hanya perlu menekannya dengan ringan, alur itu dapat terjebak pada poros panah. Gudang. Setelah mengambil busur pertempuran, Chu Xingyun mengambil panah yang baru dibuat dengan tabung bambu diikat padanya. Di bawah busur dan panah, Chu Xingyun menembakkan panah. Dalam suara tajam memecahkan langit, panah langsung berubah menjadi cahaya keemasan, dan dalam sekejap mata, mereka mencapai ketinggian ratusan meter jauhnya. Meskipun panah tajam angin ledakan meningkat, jangkauannya dapat mencapai jarak hingga kilometer, tetapi setelah mengikat tabung bambu, kecepatannya, penetrasi, dan jangkauannya sangat berkurang. Melihat panah di udara, semua perwira wanita magis mengepalkan tangan mereka dengan gugup. Panah kecil ini, tetapi 3.000 petugas wanita ajaib, butuh 9 hari dan 9 malam untuk mendesainnya. Jika kekuatannya tidak seperti yang Anda pikirkan, itu akan sangat disayangkan. Akhirnya, di bawah tatapan 3.000 perwira wanita, ledakan panah emas yang tajam hancur ke langit. Dengan disintegrasi panah, tabung bambu yang menempel di poros panah jatuh dan berbalik. Satu ujung tabung bambu menunjuk ke tanah. Dengan suara siulan yang aneh, tabung bambu menuju ujung langit, menyemburkan lidah api, melesat ke tanah dengan jeritan meratap. Melihat adegan ini, semua perwira wanita magis tidak bisa membantu tetapi bersorak. Jelas panah tingkat kedua berhasil diluncurkan, dan rune api merah juga secara resmi terinspirasi. Lidah menyala yang disemprotkan di ujung tabung bambu persis adalah efek dari Qian rune. Di bawah dorongan Qian, panah berubah menjadi tenda merah dan menukik ke tanah. Akhirnya, anak panah jatuh di atas batu di kejauhan dan meledak dengan dampak kekerasan. Dalam ledakan dahsyat itu, semburan suara gemerisik seperti tetesan air hujan membuat semua perwira wanita magis bersemangat, dan pemandangan itu penuh dengan sukacita. Chu Xingyun tidak terburu-buru untuk bahagia. Meskipun seluruh proses peluncuran sangat lancar, kekuatan spesifik harus diperiksa dengan cermat sebelum pergi ke batu.
Terburu-buru hingga beberapa ratus meter jauhnya, di samping batu besar, perhatikan baik-baik, permukaan batu yang semula rata dan rata sekarang sangat berbintik-bintik. Lekukan sebesar kepalan tersebar di permukaan batu, di tanah di sekitar batu, puluhan batu seperti tamparan dijatuhkan. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa lagi menahan kejutan di dalam hatinya. Setelah Qian Rune dirangsang, di dalam tabung bambu, ledakan sengit berbunyi dengan batu roh kelas 1 saat inti telah dibuka. Setelah tabung bambu mengalami dampak kekerasan, itu akan langsung bersemangat. Rune ledakan sengit, seperti namanya, adalah rune yang akan menghasilkan ledakan kekerasan. Ketika ditumpangkan dengan api merah, itu akan menghasilkan ledakan kekerasan. Pasir besi di tabung bambu akan tersebar dan merusak target sekitarnya. Melihat permukaan batu, lubang dalam ukuran kepalan tangan orang dewasa, Chu Xingyun bersemangat dan tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Jika ini jatuh ke dalam barisan tentara Sirius, maka dalam radius 10 meter, saya ingin memiliki prajurit Sirius berdiri, bahkan jika itu tidak mati, itu pasti akan ditutupi dengan memar, tidak jauh dari kematian. Di tengah-tengah kegembiraan, Ratu Iblis juga tiba di tempat kejadian setelah memeriksa kekuatan ledakan sengit Qian, dia mengerutkan kening. Sambil menggelengkan kepalanya, Ratu Iblis berkata, masih belum, jalur panah ini terlalu aneh, terbiasa dengan lemparan busur normal, sulit bagi pemanah manusia untuk menguasai jalur panah yang aneh. Mendengar kata-kata Ratu Iblis, Chu Xingyun tidak bisa membantu berpikir. Memang, jalur panah ini terlalu aneh. Pertama, tembak langsung ke langit, lalu putar kepala Anda, anak panah mengarah secara vertikal ke tanah, dan di bawah dorongan Qian Rune, tembak ke arah tanah. Jalur panah semacam ini memang terlalu aneh, saya tidak tahu berapa lama untuk menguasainya. Setelah bergegas kembali ke atap pengorbanan, Ratu Iblis, setelah meminta izin dari Chu Xingyun, secara pribadi menembak dan membuat panah sesuai dengan idenya untuk memverifikasi idenya. Panah emas tajam yang ledakan tidak ada artinya, masih sama, yang telah berubah adalah anak panah, yaitu tabung bambu. Di tangan Ratu Sihir, kepala tabung bambu dipotong rata dan runcing, dan berat di dalam panah disesuaikan untuk membuat panah lebih berat. Tidak hanya itu, bahkan posisi tabung bambu yang tersangkut di poros panah disesuaikan agar lebih dekat dengan panah. Setelah pembuatan selesai, Ratu Iblis menantikan Chu Xingyun dengan penuh harap. Melihat panah yang sangat berubah, Chu Xingyun penuh dengan rasa ingin tahu dan tidak mengerti penggunaan desain aneh dari Queen of Magic ini. Namun, Chu Xingyun tidak bertanya, selama dia menembakkan panah, dia bisa mengerti apa yang ada di dalamnya. Membungkuk busur dan panah, Chu Xingyun menembakkan panah lain ke batu yang jauh. Panah berubah menjadi sebuah tenda emas secara instan, dan setelah menelusuri lengkungan yang indah di udara, lintasan parabola terbentuk dan panah itu menunjuk secara diagonal ke arah batu raksasa. Pada saat yang sama ketika ledakan panah emas yang tajam hancur, lidah api dikeluarkan dari ujung anak panah yang membuntuti. Di bawah jet kedua, anak panah tersebut mengikuti lintasan asli, sepanjang parabola, dan menembak ke arah batu besar. Dalam ledakan dahsyat itu, anak panah itu pecah di atas batu besar. Menghadapi ini, Chu Xingyun hanya bisa terpana. Dia tidak mengerti bagaimana semua ini dicapai. Panah emas tajam yang meledak jelas berjalan dalam garis lurus, tetapi setelah penyesuaian Ratu Iblis, lintasan larinya tidak berbeda dari panah biasa, bahkan jangkauannya persis sama. Dengan kata lain, panah ini dapat segera didistribusikan ke pemanah dan pasukan, tidak perlu mempelajari metode penembakan baru, cukup gunakan sebagai panah biasa. Seluruh lintasan parabola persis sama dengan panah umum, tanpa perbedaan apapun. Melihat wajah Chu Xingyun dengan ngeri dan kebingungan, Ratu Iblis tidak bisa menahan senyum. Tanpa menunggu Chu Xingyun mengambil inisiatif untuk bertanya, Ratu Iblis berkata, sebenarnya tidak ada, saya menyesuaikan berat anak panah, dan memindahkan posisi anak panah ke ujung atas poros. Mengambil salah satu batang bambu, Ratu Iblis menjelaskan, di bawah anak panah, dan pasir besi di dalam anak panah, jalan panah yang semula lurus secara alami ditarik ke dalam busur. Setelah jeda, Ratu Iblis melanjutkan, adapun babak kedua, setelah hancurnya panah emas tajam ledakan, karena saya meratakan dan mempertajam anak panah, lintasan mengemudi tidak akan digerakkan oleh inersia dan tanda nyala api merah. Berubah. Melihat dengan penuh perhatian pada Ratu Iblis, Chu Xingyun benar-benar ingin membuka kepalanya untuk melihat bagaimana dia tahu ini. Menghadapi mata panas Chu Xingyun, Ratu Iblis tersenyum malu-malu, meskipun klan iblis kita telah jatuh, bagaimanapun, kita adalah ras yang telah diturunkan selama ribuan tahun, dan kita juga memiliki banyak pengetahuan yang diwariskan. Mendengar kata-kata Ratu Iblis, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk terlihat canggung. Ya, meskipun iblis 10 kali lebih kecil dari manusia, kebijaksanaan mereka tidak kecil. Ia memiliki warisan diturunkan selama ribuan tahun. Menghadapi Chu Xingyun, melihat ke depan dan bertanya, Ratu Iblis berkata, keluarga iblis kami, mewarisi jalan angin. Mendengar ini, Chu Xingyun tiba-tiba. Sang Ratu Iblis dapat memiliki begitu banyak imajinasi, dan menyesuaikan jalur penerbangan panah dengan begitu cepat, yang memiliki hubungan langsung dengan jalur angin yang diwarisi oleh Demon Rache.
Yang paling penting adalah bahwa keluarga iblis ini tinggal di dekat jurang angin, sehingga belajar dan mengembangkan cara angin menjadi hal yang tak terhindarkan. Setelah puluhan juta tahun akumulasi, dengan kebijaksanaan keluarga iblis, Anda harus memiliki pencapaian yang baik dalam angin. Melihat penampilan tiba-tiba Chu Xingyun, Ratu Iblis tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda menemukannya. Karapas kumbang abisal memiliki bentuk yang sangat halus. Bahkan, itu atas permintaan klan iblis kami, hasil evolusi selektif." Memikirkan kumbang abisal, Chu Xingyun mengangguk lekuk halusnya. Memang, dalam bentuk itu, penerbangan itu memang yang paling stabil dan kecepatannya yang tercepat. Berbicara tentang jalan angin, Ratu Iblis masih sangat percaya diri, dengan bangga memegang dadanya dan berkata, apakah itu didorong dengan tali busur, didorong dengan tiupan angin, atau didorong dengan api merah, lintasan penerbangan selalu bersentuhan dengan angin. Ada hubungan, jadi untuk penyesuaian postur panah, kita pasti memiliki sejumlah air. Akurat, mengangguk kagum, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, karena itu yang terjadi, maka semua orang bertindak, dan semua orang berusaha untuk memperbaiki panah dan menghabiskannya untuk melihat siapa yang terbaik. Mendengar perintah Chu Xingyun, 3.000 petugas wanita segera bertindak dengan penuh semangat dan mengambil materi dan memproduksinya satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat, 3.000 panah disempurnakan, dan 3.000 perwira wanita berbaris dalam 2 tim, menunggu Chu Xingyun untuk mengambil tes panah. Meskipun untuk Chu Xingyun, panah baru ini hanya panjang 80 cm, yang tidak terlalu besar. Tetapi untuk 3.000 pejabat wanita ini yang tingginya hanya 15 atau 16 cm, panah-panah ini sangat besar. Dikonversi ke Chu Xingyun, panah ini setara dengan tombak raksasa sepanjang 8 meter. Terutama tabung bambu yang dibundel lebih tebal dari tubuh mereka, dan tingginya hampir sama dengan tinggi mereka. Melihat 3.000 kurcaci, dia memegang panah dengan keras, dan ada antrian panjang untuk mengantisipasi. Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Orang-orang kecil ini benar-benar imut. Setelah menggosok wajahnya, Chu Xingyun menyesuaikan emosinya, dan kemudian tes badge. Untuk memastikan kinerja dan kualitas, pengujian badge harus dilakukan, jika tidak, banyak kesalahan kecil dan kekurangan kecil mungkin disembunyikan. Sebuah panah tajam terus-menerus ditembak oleh Chu Xingyun, dan panah-panah tajam dengan cahaya keemasan melintasi lintasan anggun di udara, dan jatuh satu demi satu di atas batu besar. Suara itu adalah tingkat pertama, suara memecah udara dari ledakan panah emas. Kuek, tingkat kedua, suara teriakan panah peledak kuat Cian. Pada dasarnya, setiap panah digerakkan oleh rune angin ledakan di babak pertama dan rune api merah di babak kedua, tetapi lintasan seluruh panah tidak berbeda dari panah biasa. Awalnya, saya memikirkannya di Chu Xingyun. Jika ada 3.000 panah berturut-turut, akan selalu ada puluhan panah. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa jika serangkaian 3.000 panah ditembakkan, mereka akan tajam dan akurat, dan tidak ada yang akan memiliki masalah. Diledakkan oleh 3.000 anak panah berturut-turut, batu dengan diameter lebih dari 2 meter telah berubah menjadi kerikil di tanah dan benar-benar hancur. Alasan mengapa ia memiliki kekuatan besar, rune api merah, dan kekuatan rune ledakan sengit adalah salah satu aspek, tetapi yang lebih penting, itu adalah batu roh kelas 1 yang diledakkan oleh rune ledakan berapi-api. Terinspirasi oleh rune ledakan sengit, Yipin Lingxi mengeluarkan ledakan dahsyat mendorong pasir besi di tabung bambu, menyebabkan kerusakan besar pada target. Tanpa disadari, lebih dari 20 hari telah berlalu. Dengan kerja sama 3.000 perwira wanita, Chu Xingyun tidak khawatir akan terlambat, jadi selama 6 hari berikutnya, semua orang tidur selama 1 hari, dan kemudian 3.000 perwira wanita berkumpul bersama lagi untuk terus memperkuat. Ketika hanya ada 3 hari yang tersisa, panah baru akhirnya selesai. Dalam hal rune, tidak ada yang bisa diubah, rune angin, rune emas tajam, rune api merah, dan rune ledakan adalah rune sempurna setelah 50 juta tahun eksplorasi manusia. Meskipun tidak sepenuhnya mustahil untuk diperbaiki, tetapi tidak ada puluhan juta tahun, saya khawatir tidak ada kemajuan yang dapat dicapai. Satu-satunya hal yang dapat diubah adalah untuk mengoptimalkan dan meningkatkan bentuk dan tata letak panah dalam kombinasi dengan angin keluarga iblis. Selain bentuk dan tata letak, pasir besi di dalam tabung bambu juga menemukan alternatif terbaik. Ada sungai beracun di dunia bawah tanah. Alasan mengapa air sungai sangat beracun adalah karena sungai mengalir melalui gurun bawah tanah, dan gurun itu penuh dengan kerikil hijau gelap. Sungai beracun itu disebut Sungai Stygian oleh klan iblis, dan kerikil itu disebut pasir Nether oleh klan iblis. Setiap hari, Styx berguling dengan sejumlah besar pasir, dan mengalir ke gurun bawah tanah, dan gurun bawah tanah adalah akumulasi pasir yang dibawa Styx selama ribuan tahun. Setelah ratusan juta tahun terakumulasi, pasir hampir tidak pernah habis. Menurut tes Chu Xingyun, kerikil hijau gelap ini mengandung racun aneh yang sekali terkontaminasi dengan darah akan menyebabkan darah membeku. Sebagai makhluk, ketika darah tidak bisa mengalir, ia hanya bisa mati. Jika anggota badan terkena kerikil ini, mungkin masalahnya tidak besar, hanya satu lengan, atau satu paha, tidak mati. Tetapi begitu dia tertembak di batang atau kepala, itu akan sepenuhnya berakhir, dan dia pasti akan mati.
Dengan butiran beras ini, tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuat pasir besi. Yang paling penting adalah pasir ini tidak habis-habisnya dan tidak habis-habisnya, dan terus bertambah setiap hari. Ketika hanya ada 3 hari tersisa, Chu Xingyun akhirnya menentukan versi final. Dengan perintah Chu Xingyun, 3.000 petugas wanita segera bergerak untuk menghasilkan panah jenis baru ini dengan kecepatan penuh. Setiap Demon Girl Officer dapat menghasilkan lebih dari 100 panah baru setiap hari. Setelah 3 hari, total 1 juta panah baru diproduksi cukup untuk 3 percobaan. Akhirnya, jutaan panah baru diproduksi, dan jutaan panah tajam menumpuk di atas bukit. Melihat tumpukan panah baru, semua perwira wanita sangat senang. Dengan kekuatan mereka di Nirvana, pekerjaan ini tidak cukup untuk membuat mereka merasa lelah. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, "Oke, panah baru akhirnya berhasil dikembangkan. Selanjutnya, saatnya untuk memberi nama panah baru ini." Begitu kata-kata Chu Xingyun jatuh, Ratu Iblis berkata sambil tersenyum, "Aku mengerti, sebut saja panah tertinggi, setelah semua ini adalah panah yang dipimpin Agung untuk kita kembangkan." Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya. Chu Xingyun berkata, "Tidak baik. Nama ini tidak baik, jangan terlibat dalam ibadah pribadi." Melihat Chu Xingyun memveto nama Agung Arrow, petugas wanita lain berdiri dan berteriak, "Saya pikir akan lebih baik untuk memanggil angin yang tajam dengan api merah emas." Mendengar daftar panjang nama-nama ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Melihat petugas wanita berwajah bulat, dia terlalu sederhana. Memang benar bahwa panah ini mengandung 4 rune, yaitu ledakan emas tajam, nyala merah, dan ledakan dahsyat, tetapi benar-benar jujur dalam nama ini, yang terlalu jujur. Apakah ada jenis rune? Meskipun Chu Xingyun sekarang memiliki warisan rune yang paling lengkap, ia tidak dapat menjamin bahwa tidak ada jejak pengetahuan rune ke dunia luar. Sekarang, jenis panah baru telah mengalami 3 lapis enkripsi dan sama sekali tidak bisa dipatahkan. Chu Xingyun tidak ingin membocorkan konsep desain panah karena sebuah nama. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, "Meskipun aku mengajarimu cara rune, panah jenis baru ini terutama adalah kristalisasi kebijaksanaan 3.000 petugas wanita, jadi aku berpikir bahwa panah jenis baru ini disebut sihir spirit arrow. Panah iblis." Mendengar nama itu, semua perwira wanita menyalakan mata mereka. Panah yang sangat kuat, jika itu benar-benar bisa dinamai iblis, itu akan sangat hebat. Melihat sekeliling selama seminggu, melihat ekspresi bersemangat dan penuh harap dari 3.000 perwira wanita, Chu Xingyun mengangguk datar dan berkata, "Karena tidak ada keberatan, maka itu sudah diselesaikan." Mengangguk penuh semangat, Ratu Iblis berkata dengan penuh semangat, "Tolong yakinlah, kami akan terus belajar dan berusaha untuk membuat panah iblis lebih kuat dan lebih tajam." Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Melanjutkan penelitian adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi kemudian, tugas yang paling penting adalah mengatur cukup banyak orang untuk membangun pabrik yang menghasilkan panah ajaib, produksi massal panah ajaib." Mengangguk datar, Ratu Iblis berkata, "Ini mudah, tapi aku tidak tahu. Seberapa besar pabrik yang ingin dibangun Supreme?" 10 juta. Mendirikan jari. Chu Xingyun berkata, "Jika mungkin, saya berharap untuk membangun pabrik dengan hasil harian 10 juta panah. Bagaimana, apakah itu sulit?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis berkata, "Tidak masalah, sama sekali tidak ada masalah. Pada kenyataannya, batas kita saat ini dapat menghasilkan 30 juta panah per hari." "Apa? 30 juta?" Chu Xingyun hanya bisa terpana ketika mendengar Ratu Iblis. Ketahuilah bahwa panah jenis baru ini dapat memiliki 4 rune besar, yang sangat sulit untuk digambarkan. Rune kecil dan padat, dan sedikit kesalahan tidak akan menggairahkan mereka. Bahkan pengrajin tua di Pulau Tiangong harus berkonsentrasi pada mereka untuk memastikan kualitas. Melihat ekspresi terkejut Chu Xingyun, Ratu Iblis juga terkejut. Melihat bingung pada Chu Xingyun, Ratu Iblis berkata, 4 rune ini adalah rune paling dasar. Garis-garisnya sederhana dan area ini sangat besar. Bahkan siswa yang paling biasa pun bisa akurat. Gambar itu, melihat tercengang pada Ratu Iblis, Chu Xingyun ragu apakah dia memiliki halusinasi pendengaran. Garis sederhana. Daerah ini sangat luas. Lelucon apa? Anda harus tahu bahwa bahkan pengrajin papan atas Pulau Tiangong, ketika mengukir rune ini, mereka harus memegang kaca pembesar dan menggunakan pisau tipis untuk mengukir dengan hati-hati. Tetapi rune yang sama, ketika datang ke setan, adalah garis sederhana. Daerah ini sangat luas. Kampus Universitas Jiuxiaocheng, Kaisar Dingin Ekstrim, dan 8 marsal yang dikirim oleh militer, berdiri di sana dengan tenang. Di seberang mereka, 1.000 pemanah elit, serta 10 instruktur, berdiri tegak. Setelah melihat waktu, Kaisar Dingin Ekstrim mengerutkan kening tanpa sadar. Hari ini adalah waktu untuk 3 pertempuran. Mengapa Chu Xingyun tidak datang? Bahkan jika dia mundur karena kesulitan, haruskah dia datang dan menjelaskan? Sambil menggelengkan kepalanya, Extreme Cold Emperor berkata, "Waktu sudah habis, jangan tunggu dia, mari kita mulai berlatih." Mendapatkan perintah dari Kaisar Dingin Ekstrim, dan pasukan panahan yang berhadapan dengan ribuan orang tiba-tiba bergerak.
Ambil panah. Dengan instruksi dari instruktur, ribuan pemanah secara bersamaan mengeluarkan panah tajam dari kantung di belakang mereka, menaruhnya di tali busur, dan mengunci mata mereka dengan tajam pada target panah 300 langkah jauhnya. Melihat adegan ini, Extreme Cold Emperor merenung sejenak, dan kemudian berkata kepada 8 marsal di belakangnya, "Ayo pergi, mari kita rasakan sendiri untuk membuat penilaian yang paling benar." Patuhi. Dihadapkan pada perintah Kaisar Zun yang sangat dingin, bahkan sebagai marsal, dia hanya patuh. Di bawah tatapan curiga ribuan pemanah, Extreme Cold Emperor memimpin 8 marsal dan berjalan ke posisi target panah, menghalangi itu di depan target panah. Mengambil napas dalam-dalam, Extreme Cold Emperor berkata, "Ambil 9 dari kita sebagai tujuannya, biarkan kami merasakan kekuatanmu. Jika tidak ada perintah, jangan sebutkan memanah Kaisar Zun, bahkan jika Anda mengarahkan panah ke arah Kaisar Zun, itu adalah rasa tidak hormat yang besar." Tapi karena Extreme Cold Emperor memberi perintah, mereka tidak perlu khawatir. Tatanan militer sebesar langit, selain dari kepatuhan, mereka tidak akan memiliki ide lain yang tidak perlu dalam pikiran mereka. Buka busurnya. Akhirnya, dengan perintah komandan, semua prajurit perlahan-lahan menarik busur perang di tangan mereka, panah tajam menunjuk miring ke langit. Taruh. Dengan perintah komandan, ribuan pemanah secara bersamaan melepaskan tali busur di tangan mereka. Dalam deru yang tajam, ribuan anak panah naik ke udara, dan setelah busur indah di udara, mereka jatuh ke arah Kaisar yang sangat dingin dan 8 marsekal. Di bawah hujan panah yang intensif, Kaisar dingin ekstrim dan marsekal ke-8 tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan membiarkan hujan panah jatuh pada tubuh. Ribuan panah tajam, tidak ada yang menyimpang dari target, dan masing-masing panah mengenai target. Meskipun panah ini tidak mungkin menyebabkan kerusakan pada marsekal dan Kaisar Zun, Extreme Cold Emperor dan 8 Marshals mengangguk penuh penghargaan. 300 langkah jauhnya, tetapi masih menembak dengan sangat akurat, ribuan pemanah ini jelas merupakan elit dari elit. Mengangguk kepalanya, Kaisar yang sangat dingin berkata, "Aku pikir itu bagus. Sekolah militer ini perlu didirikan. Jika semua pemanah memiliki tingkat seperti itu, maka kekuatan tempur kita dapat ditingkatkan setidaknya 30%. Dihadapkan dengan keputusan Kaisar yang sangat dingin, ke-8 marsekal itu mengangguk sebagai pengakuan. Selanjutnya, Kaisar sangat dingin dan 8 marsal terus-menerus mengubah posisi mereka, menguji kemampuan serangan para penembak ini di berbagai jarak, dan hasil tes juga membuat semua orang sangat puas. Sampai proyek tes pertama selesai sepenuhnya, Kaisar Dingin Agung Zun dan 8 Marshals tidak menemukan tempat untuk pilih-pilih. Semua dari 1000 pemanah ini adalah pemanah dewa. Setelah menguji proyek terakhir, Extreme Cold Emperor mengerutkan kening tanpa sadar. Saat ini, dan Chu Xingyun masih belum datang. Ada apa dengan pria ini? Curiga, Kaisar yang sangat dingin tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan perlahan-lahan menutup matanya, dan kekuatan mentalnya menyebar dengan cepat. Saya tahu itu. Segera, Kaisar Dingin Ekstrim menggelengkan kepalanya tertekan dan membuka matanya. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Extreme Cold Emperor menjelaskan kepada 8 marsal, bocah itu tidak terlambat, tetapi pergi ke tempat yang salah. Pergi ke tempat yang salah. 8 Marshals tertegun ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Dingin Ekstrim. Namun, untuk dapat mencapai posisi marsal, kebijaksanaan tidak harus meragukannya, sehingga mereka segera mengerti. Salah satu dari Kaisar Zun yang obesitas dengan ragu-ragu berkata, "Bukankah anak itu pergi ke kampus besar Jiuxiao Academy?" Mengangguk kepalanya, Extreme Cold Emperor berkata, "Aku membuatnya sangat jelas. Lokasi pengujian adalah kampus Universitas Jiuxiao, tapi dia pergi ke kampus Universitas Jiuxiao." Mendengarkan keluhan Kaisar yang sangat dingin, ke-8 marsekal itu tidak bisa menahan senyum. Sebenarnya, benar-benar berbicara, saya benar-benar tidak dapat menyalahkan Chu Xingyun. Lagi pula, bagi kebanyakan orang, kampus Universitas Jiuxiao mengacu pada kampus Universitas Jiuxiao. Adapun kampus besar di mana mereka berada sekarang, ini adalah kampus besar khusus untuk militer, dan tidak terbuka untuk umum. Jangan biarkan orang biasa masuk. Saya khawatir saya belum pernah mendengarnya. Jika Anda tidak menunjukkan bahwa itu adalah kampus Universitas Jiuxiao langsung di bawah Kementerian Urusan Militer, dalam keadaan normal, ini merujuk ke kampus Universitas Jiuxiao, tidak ada masalah. Sambil menggelengkan kepalanya, Emperor Extreme Cold juga tahu bahwa dia tidak berpikir dengan baik, dan tidak menjelaskannya. Tapi dia tidak disengaja, Kaisar Zun juga manusia, dan dia akan membuat kesalahan. Setelah menunggu sebentar, Chu Xingyun akhirnya berlari terengah-engah. Melihat Chu Xingyun, yang datang dari tangan kosong, Extreme Cold Emperor Zun ragu, "Mengapa kamu sendirian? Bagaimana dengan timmu? Atau, apakah kamu akan mundur dengan susah payah?" Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun terengah-engah, dan kemudian dengan cepat berkata, "Saya tidak menyerah pada kamu saya. Saya datang sendiri, itu sudah cukup." Melihat Chu Xingyun tertegun, Marsal kecil yang gemuk itu bingung, "Tapi, Anda tidak membawa tim, apa yang kami uji?"
Mengangguk kepalanya, Kaisar yang sangat dingin berkata, cepat, sekarang pergi untuk mentransfer pasukan serigala, jangan menyesuaikan semuanya, 1000 orang sudah cukup. Melihat Kaisar yang sangat dingin dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, aku benar-benar tidak perlu menyetel, bukankah ada 1000 pemanah di sini? Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Extreme Cold Emperor berkata itu adalah pemanah yang dilatih oleh orang lain. Bahkan jika kinerja bagus, apa hubungannya dengan Anda? Menghadapi pertanyaan Kaisar dingin ekstrim, Chu Xingyun juga dengan malas menjelaskan ini tidak jelas dalam 1,5 kalimat. Fakta yang disebut itu lebih baik daripada kefasihan. Ketika mereka menyaksikan kekuatan panah iblis, mereka secara alami akan memahaminya. Ketika berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun berkata, apakah itu ada hubungannya dengan saya? Saya akan mengatakan tidak untuk ini. Ini milik Anda untuk mengatakan. Jika Anda pikir saya tidak bisa, maka singkirkan saya. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, meskipun mereka tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Chu Xingyun, mereka berpikir persis apa yang dipikirkan Chu Xingyun. Selama mereka melihatnya dan mencobanya secara langsung, mereka akan mengerti segalanya. Berjalan ke 1000 pemanah, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan 100 ikatan panah iblis muncul di tanah. Melihat panah aneh, semua pemanah bingung, apa ini? Melihat dari dekat, panah-panah ini terlalu aneh, poros panjang, dekat panah, dihiasi dengan tabung bambu tajam. Apa ini? Tidak hanya keraguan para pemanah, Kaisar yang sangat dingin di samping, dan 8 marsal juga sangat ingin tahu tentang jenis-jenis panah baru ini. Jangan pernah berpikir tentang panah semacam itu, mereka bahkan belum memikirkannya. Meskipun saya ingin bertanya secara detail, ini jelas bukan waktu yang tepat untuk menunggu tes diselesaikan. Tanpa banyak penjelasan, Chu Xingyun berkata, jangan melihatnya, semua orang memilikinya. Masukkan panah baru ini ke dalam tabung Anda, 10 per orang. Meski penuh keraguan, dalam menghadapi pesanan, semua orang hanya bisa mengeksekusi segera. Segera, 10.000 panah tajam dimasukkan ke dalam tong 1000 pemanah, dan masing-masing dibagi menjadi 10. Di mata 1000 pemanah yang meragukan, Chu Xingyun berkata, semua orang telah menggunakan angin ledakan dan panah emas. Saat menembakkan panah untuk sementara waktu, ingatlah untuk menggunakan energi untuk merangsang ledakan-ledakan. Mengangguk dengan datar, sebagai pemanah paling elit, tentu saja mereka telah menggunakan ledakan panah emas yang tajam, sehingga tidak ada masalah untuk merangsang ledakan itu. Laporkan. Sementara Chu Xingyun hendak melanjutkan penjelasan, seorang pemanah mengangkat tangannya dan meminta untuk berbicara. Menunjuk pemanah, Chu Xingyun berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, katakan. Setelah mendapat persetujuan, pemanah berkata, kami belum menggunakan panah semacam ini, bagaimana kami bisa menyesuaikan jalur panah seperti apa ini? Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, Anda tidak perlu mengendalikan perubahan, setelah merangsang ledakan Anda hanya perlu memperlakukan panah ini sebagai panah biasa. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tidak hanya pemanah elit, tetapi juga 10 instruktur mereka, bahkan 8 marsekal, dan Kaisar yang sangat dingin, semua membuka mata mereka. Semua orang tidak buta atau bodoh. Bentuk panah ini sangat aneh, tetapi jalur panah bisa tetap sama dengan panah biasa, yang menakjubkan. Ketika saya pertama kali melihat panah ini, semua orang masih khawatir bahwa panah aneh seperti itu tidak dapat digunakan oleh pemanah sama sekali, jadi itu harus dicocokkan dengan teknik khusus. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun telah memikirkannya sejak lama, dan itu telah dipecahkan dengan sempurna. Selama digunakan sebagai panah biasa, pemikiran ini terlalu teliti dan terlalu profesional. Anda tahu, pemanah manusia sulit untuk dilatih, dan akhirnya mereka dilatih, dan kemudian biarkan mereka mengubah metode penembakan. Kesederhanaan panah ini akan sangat berkurang. Setelah menerima balasan, ribuan pemanah berbaris lagi, siap diluncurkan kapan saja. Melihat pemandangan ini, Kaisar Dingin Agung Zun dan Marsekal ke-8 berdiri lagi 300 langkah jauhnya. Hanya di depan sasaran panah itu mereka dapat mengetahui kekuatan panah baru ini dan membuat penilaian yang paling otoritatif. Melihat bahwa Kaisar Zun dan Eight Marshals yang sangat dingin benar-benar menargetkan diri mereka sendiri, Chu Xingyun terkejut. Jika mereka siap, semuanya baik-baik saja. Meskipun panah iblis kuat, itu tidak menyakiti Kaisar Zun dan Marsekal dari Kaisar Martial Realm. Namun, jika mereka hanya memperlakukan panah ini sebagai panah biasa, mereka akan menderita kerugian besar dan bahkan membahayakan hidup mereka. Terburu-buru ke 9 orang, Chu Xingyun berkata, Kaisar Zun, Marshal, panah saya sangat kuat, Anda harus waspada. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Marshal kecil yang gemuk itu tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya, wah, maksudmu, kau anak panah, masih bisa melukai Kaisar Wu. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Chu Xingyun berkata, jika kamu siap, panah-panah ini tentu saja tidak akan menyakiti Kaisar Wu, tetapi bahkan Kaisar Wu, jika tidak ada peringatan, itu mungkin mati di bawah panah. Sambil menggelengkan kepalanya, Marshal kecil yang gemuk itu berkata, kau mengatakannya, tapi itu terlalu besar. Bahkan senjata Raja 9 butir tidak bisa menyakitiku.
Panah di daerahmu. Melihat serius pada marsal kecil yang gemuk, Chu Xingyun juga mengakui bahwa panah ini memang sangat sulit untuk melukai Kaisar Wu, tetapi jika tidak siap, begitu pasir ditembakkan ke mata mereka otak mengeras, bahkan Kaisar Wu juga akan mati. Setelah menarik nafas panjang, Chu Xingyun menoleh dan menatap Extreme Cold Emperor. Dia berkata dengan serius, jika semua orang menolak untuk waspada, maka saya tidak akan setuju untuk ujian. Setelah jeda, Chu Xingyun dengan datar berkata, saya sendirian, saya tidak mampu membunuh marsal. Mengangguk kepalanya, Extreme Cold Emperor berkata, tenang, tidak masalah jika mereka waspada, singkatnya, aku akan waspada, haruskah kau tenang? Dengan jaminan Kaisar Zun, Chu Xingyun merasa lega. Selama Kaisar sangat dingin waspada, tidak akan ada bahaya. Belum lagi bahwa kedelapan marsal itu semua berada di ranah Kaisar setengah-setengah. Bahkan jika mereka 8 bayi, Kaisar dingin yang ekstrim dapat melindungi mereka dengan kuat tanpa menerima setengah kerusakan. Menghadapi pemanah yang berlawanan, membandingkan gerakan, menunjukkan bahwa setelah tes dimulai, Chu Xingyun mundur untuk pertama kalinya. Segera, 1000 panah iblis menunjuk diagonal ke arah langit. Akhirnya, dengan perintah, 1000 panah iblis menjerit ke langit. Dalam suara keras memecahkan langit, 1000 panah iblis melintasi busur anggun di udara dan terbang ke arah Kaisar yang sangat dingin dan 8 Kaisar. Di hadapan langit dan panah, Extreme Cold Emperor dan 8 Marshals tidak bisa tidak memuji. Sapi, itu terlalu bagus. Dengan kekuatan mereka, dapat dengan mudah dinilai bahwa lintasan ribuan anak panah ini persis sama dengan anak panah biasa, dan tidak ada perbedaan. Ini sungguh menakjubkan. Anda harus tahu bahwa jenis panah baru yang disebut panah iblis ini sangat aneh bentuknya. Jika mereka tidak memiliki desain yang rumit, pemanah biasa tidak dapat menggunakannya sama sekali, dan mereka tidak bisa begitu akurat. Melihat ekspresi kekaguman Kaisar dingin ekstrim Zun dan 8 Marshals, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Presisi, presisi. Memang, bagi manusia, ketepatan dan ketepatan sangat sulit. Tetapi untuk iblis, presisi dan presisi sangat sederhana. Setan-setan itu terlalu kecil, dan tingginya umumnya 15 atau 6 cm. Bagi manusia, hanya ada rune dengan paku besar, tetapi untuk iblis, itu seperti piring. Bagi manusia, tabung bambu seukuran ibu jari sangat besar untuk iblis, berdiri di atas bahu. Panah iblis semacam ini tidak hanya dirancang oleh 3000 perwira klan iblis, tetapi juga harus disempurnakan oleh pengrajin klan iblis. Jika manusia memperbaikinya, produk yang cacat terlalu tinggi, dan 1000 panah tajam akan menembak tetapi 800 akan menyimpang dari jalur panah. Secara khusus, pisau ukiran manusia lebih tinggi dari setan dan dapat digunakan sebagai pedang bergagang panjang. Pisau ukiran iblis lebih tipis, lebih pendek, dan lebih tajam dari jarum sulaman, jika tidak mereka tidak akan digunakan sama sekali, dan mereka terlalu besar. Di bawah perhatian semua orang, 1000 panah tajam melintasi lengkungan anggun dan naik ke udara, lalu, ujung panah perlahan-lahan miring ke bawah, mengarah ke Extreme Cold Emperor dan 8 Marsekal. Pada saat berikutnya, serangkaian teriakan menusuk menembus udara. Di mata semua orang, ribuan panah tajam hancur satu demi satu, dan pada saat yang sama, ekor anak panah yang tajam menyemburkan nyala api. Di bawah kemajuan 2 langkah, anak panah yang menyemprotkan api mencapai Kaisar yang sangat dingin dan 8 Marsekal dalam sekejap. Di jeritan yang menusuk ribuan panah, bergerak maju dengan lidah api yang berapi-api, kecepatan yang sangat cepat, hanya sesaat, lalu menarik lidah api, tiba di depan Mahaguru Han dan Marsekal ke-8. Ribuan anak panah tiba-tiba mengenai target dalam suara benturan yang tajam. Sementara itu, Extreme Cold Emperor dan 8 Marshals mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun panah itu besar dan ganas, itu hanya tabung bambu yang biasa, dan kerusakannya sangat terbatas. Awalnya, semua orang sudah memperingatkan tentang peringatan berulang-ulang Chu Xingyun, terutama di tahap akhir, jeritan keras panah ini membuat semua orang gugup. Namun, ketika itu benar-benar dipukul, semua bakat menemukan bahwa serangan seperti itu mungkin melukai orang biasa, tetapi jika itu melawan prajurit, bahkan prajurit surgawi pasti dapat melawan tanpa cedera. Tanpa sadar, hati semua orang membangkitkan perasaan digoda. Di bawah amarah, nafas yang tercekik tidak bisa membantu tetapi membiarkan, tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba muncul. Dalam nyala api yang keras, suara ledakan naik, dan di bawah nyala api, partikel-partikel kecil yang tajam dan tak terhitung jumlahnya tersebar. Pasir ini sedikit lebih besar dari beras, dengan ujung dan sudut yang tajam. Dalam sebuah anak panah, ada 2 atau 300 pasir, dan dalam 1000 anak panah, jumlah total pasir mencapai 2 atau 300.000. Dalam deru keras, nyala api benar-benar menutupi Kaisar yang sangat dingin, serta 8 Marshal, pasir terbang di langit, dan itu menyapu semua dengan dingin. Dalam menghadapi perubahan besar seperti itu, 1000 pemanah dapat mengabaikannya. Meskipun jantungnya ketakutan, gerakan tangan tidak menganggur. Dengan penembakan terus-menerus, semua 10 panah dalam tabung bambu ditembak secara terus-menerus.
Di bawah pemboman konstan 10.000 panah tajam, 2 atau 3 juta gundukan pasir berulang kali mengenai, sampai panah iblis terakhir meledak dan kemudian secara bertahap mereda. Di langit yang jauh, gemuruh masih bergema, dan api di tempat kejadian berangsur-angsur menyatu. Akhirnya, ketika debu abu-abu menghilang, sosok kaisar yang sangat dingin dan 8 marsekal muncul. Melihat dengan saksama, kecuali untuk Kaisar Zun yang sangat dingin itu masih bersinar, dan tidak ada perubahan di seluruh tubuh. 8 marsekal lainnya ditutupi dengan lapisan es hitam. Tetapi pada saat ini, Xuan Bing asli yang jernih dan transparan ditutupi dengan bintik-bintik hijau gelap yang padat di permukaan. Bintik-bintik hijau gelap padat luar biasa, tertutup dari kepala hingga kaki. Binokular memandang Chu Xingyun dengan takjub. Meskipun dia adalah Kaisar Zun, Kaisar dingin ekstrim tidak bisa memikirkannya. Meskipun terlihat aneh, tapi tidak begitu menarik, itu bisa meledak begitu banyak kekuatan. Akhirnya, 8 marsal di sekelilingnya menghancurkan armor es di sekelilingnya, dan wajahnya terkunci di antara alisnya, dan wajahnya tidak senang. Saya melihat baju besi es yang jatuh di kaki saya, di antara 8 marsal gemuk yang gemuk berkata dengan keras, saya pikir betapa kuatnya itu, saya tidak berpikir begitu. Dengan mencibir, Chu Xingyun berkata, tapi begitu. Apakah ini keputusan terakhir? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, karena evaluasinya sangat rendah, itu berarti saya telah gagal. Dalam hal ini, maka saya tidak akan berpartisipasi dalam sekolah militer ini. Dalam suaranya, Chu Xingyun menoleh ke kaisar yang sangat dingin dan berbalik. Sejak awal, marsal kecil yang gemuk ini telah menargetkan dirinya sendiri. Meskipun tidak jelas di hadapan kaisar yang sangat dingin, dia sebenarnya telah melakukan terlalu banyak. Melihat Chu Xingyun merasa marah, kaisar yang sangat dingin mendengus dingin. Secara tidak menyenangkan, dia memelototi marsal kecil yang gemuk itu, dan kaisar dengan dingin berkata, teman-teman kecil, dan tidak sibuk. Berdiri diam, Chu Xingyun melirik marsal yang gemuk itu, dan kemudian berkata kepada kaisar yang sangat dingin, Kaisar Zun, semua yang kulakukan bukan semata-mata untuk keuntungan dan kekuatan, tapi... Dengan cemberut mencibir, marsal kecil yang gemuk itu berbisik, demi kekuasaan dan keuntungan, maka kau menyerah pada posisi kepala sekolah. Meskipun suaranya rendah, siapa yang hadir? Kecuali dia tidak bersuara, siapa yang tidak bisa mendengar pada jarak sesingkat itu? Kali ini, Extreme Cold Emperor tidak tahan lagi. Memutar kepalanya dengan keras, Kaisar dingin yang ekstrim dengan tegas berkata, diam. Siapa yang memberimu keberanian, kau tahu. Jika bukan karena aku mengangkat baju besi es pada waktunya, kau bodoh sudah menjadi mayat. Apa? Ini tidak mungkin. Mendengar kata-kata kaisar yang sangat dingin, marsal yang gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun pasir hijau itu kuat, paling banyak bisa menyakitiku, tetapi tidak mungkin membunuhku. Shen Leng memandang marsal kecil yang gemuk itu, Chu Xingyun berkata, baiklah, mundur selangkah 10.000 langkah, bahkan jika pasir ini tidak bisa menyakitimu, tetapi apa yang Anda maksud dengan kalimat itu? Tidak menunggu marsal gendut yang gemuk untuk menjawab, Chu Xingyun berbalik dan mengepalkan kepada Kaisar Zun yang sangat dingin, saya pikir, dengan Kaisar Zun, semua penilaian terbuka, adil, tetapi tanpa diduga, hasilnya sangat dingin. Mendengar Chu Xingyun mengeluh begitu banyak, wajah Kaisar yang sangat dingin tiba-tiba suram. Di sisi lain, kulit marsal yang gemuk meneteskan air yang menetes. Melihat satu sama lain dengan dingin, Chu Xingyun berkata, panah iblis saya 2-300 kali lebih kuat dari panah biasa, tetapi di mulut Anda, hanya itu. Apakah ini keadilan dan keadilan Anda? Marsal yang tertegun berkata, aku berkata begitu, tetapi panah ini tidak berguna untuk Kaisar Wu, mereka hanya bisa terluka, tidak mungkin untuk membunuh. Aku tidak mengatakan lemah. Dengan terkekeh, Chu Xingyun berkata, hanya saja, seberapa kuatkah itu? Menunjuk ke pasir di tanah, Chu Xingyun berkata, jika bukan karena Kaisar yang sangat dingin, dan baju besi es disangga tepat pada waktunya, maka ketika pasir ini ditembakkan ke matamu, kau sudah mati. Membuka mulutnya, marsal yang gemuk itu ingin menyangkalnya, tetapi Emperor Extreme Cold ada di sana, dan semua kebohongan tidak tahan. Setelah melihat kerikil hijau gelap di tanah, sang kaisar yang sangat dingin berkata, adakah yang istimewa dari dirimu kerikil? Mengangguk, Chu Xingyun berkata, selain menjadi keras, fitur terbesar dari kerikil ini adalah pembekuan darah. Menatap dingin pada marsal kecil yang gemuk, Chu Xingyun Sen berkata dengan dingin, baru saja, jika Kaisar Zun tidak melindungi pria gemuk dengan baju besi es pada waktunya, selama pasir ini menembak ke matanya, mereka hanya memiliki darah, semua darah di kepalanya akan langsung menggumpal. Tiba-tiba hatinya bergetar, dan Extreme Cold Emperor berkata, dengan cara ini, apakah pasir ini mengandung zat yang sangat beracun? Mengangguk-angguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, kecuali jika pukulan itu mengenai anggota badan, jika tidak, setelah batang tubuh atau kepala ditembak, pasir ini akan melihat darah dan menutup tenggorokan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, 8 marsekal terkejut. Terutama marsal yang gemuk, ketika dia datang, dia tidak punya niat baik. Lalu sekarang, dia sudah menjadi mayat.
Ketika aku memikirkan diriku barusan, aku berbalik di gerbang hantu, dan Marsal gemuk yang gemuk itu tiba-tiba merasakan keringat dingin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.